Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ilham Baris dengan NIM G0025192 dari kelompok B3 atau 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pada situs facialis. Nah, sebelum itu kita harus tahu situs facialis terlebih dahulu. Jadi, situs facialis itu dalam bahasa Inggris dia itu facial canal atau fallopian canal. Jadi adalah sebuah saluran atau terowongan tulang yang berliku-liku di dalam bagian petrous dari tulang temporal. Nah, saluran itu berfungsi sebagai jalur dan pelindung bagi nervus facial yang saraf kranial beserta cabang-cabangnya, mulai dari meatus acousticus, internus hingga foramen stylomastoideus. Nah, fungsi utama dari saluran ini itu apa? Jadi dia melindungi saraf wajah yang sangat penting dari cedera mekanis, sekaligus menjadi penuntun arah bagi persarafan ke berbagai organ target seperti apa? Seperti otot, wajah, kelenjar ludah, kelenjar air, kelenjar mata, dan indera pengecap. Lanjut. Nah, sekarang pada poin batas wajah atau situs facialis. Jadi di situs facialis itu ada batas-batas anatomi wajah, ada 4 poin, yaitu di bagian atas. Jadi di bagian atas itu dia terletak pada tepi bawah orbita dan bagian inferior arcus zygomaticus. Jadi dia ada di tepi bawah sini, di tepi bawah orbita, dan ini yang saya bundari ini ada di bawah arcus zygomaticus. Lalu di bagian bawah yaitu ditandai oleh tepi bawah tulang mandibula. Jadi di bagian tepi bawah mandibula di daerah sini. Lalu ada medial, yaitu mengikuti garis tengah wajah midline facial. Nah, di garis tengah wajah midline facial pada tulang. Lalu ada lateral, yaitu dia dibatasi oleh auricula dan atau daun telinga ya, di daerah auricula atau daun telinga sini, ya daerah sini. Lalu ada poin selanjutnya itu wilayah yang termasuk dalam situs facialis. Jadi wilayah itu meliputi apa? Meliputi pipi, meliputi hidung, meliputi bibir, dagu, terus kelopak mata. Di sini kalau ada wajah dari kelopak mata, terus ada serta bagian bawah dahi, sini. Nah, daerah ini tuh merupakan area utama ekspresi wajah dan mengandung banyak otot mimik serta struktur neurovaskular yang penting gitu. Nah, poin selanjutnya itu struktur penyusun situs facialis. Jadi lapisan penyusun kulit kepala itu ada 5 ya pada struktur penyusun facialis. Jadi yang pertama ada kulit atau skin cutis. Nah, dari sini kulit skin cutis. Jadi lapisan yang paling luar yang relatif tipis kaya akan kelenjar keringat, terutama di daerah selain oksipital. Jadi kelenjar sabesa serta folikel rambut yang padat. Jadi ini kulit ini ada pada lapisan di luar yang dia tuh tipis dan banyak kelenjar keringatnya, terutama di daerah kalau di wajah itu di daerah kepala itu di bagian oksipitalnya. Lalu yang kedua, jaringan ikat padat atau dense connective tissue. Nah, di ini dense connective tissue. Jadi lapisan kedua itu dia berfungsi untuk menopang dan menghubungkan struktur di sekitarnya. Jadi mengandung pembuluh darah dan saraf yang banyak serta membantu menyalurkan nutrisi ke kulit kepala. Jadi di dense connective tissue atau di ini lapisan di bawah kulit. Nah, lalu yang ketiga itu aponeurosis epikrani atau galea aponeurotica. Dia itu merupakan lembaran jaringan fibrosa yang kuat yang itu menghubungkan otot frontal dan oksipital. Jadi otot frontal dan oksipital. Oksipital. Lalu dia itu memberikan kekuatan
mekanik serta menjaga kestabilan kulit kepala. Nah, lanjut ada jaringan ikat longgar yaitu loose areolar tissue. Jadi jaringan ikat longgar itu lapisan yang memisahkan galea dari periosteum yang bersifat lunak. Jadi bersifat lunak dan longgar ya. Terus dia itu apa ya? Memungkinkan pergerakan kulit kepala terhadap tulang tengkorak, juga menjadi jalur penyebaran infeksi atau darah hematoma yang bila terjadi cedera. Jadi itu jaringan ikat longgar dia itu memisahkan lapisan pada galea dari periosteum gitu. Terus dia bersifatnya juga apa ya? Lunak dan longgar. Jadi biar kulit kepala itu bisa bergerak terhadap tulang tengkorak dan menjadi jalur infeksi atau darah. Lalu yang kelima itu periosteum. Jadi di periosteum ini lapisan terdalam yang melekat erat pada tulang tengkorak. Jadi tersusun atas apa? Tersusun atas membran fibrosa yang kaya pembuluh darah dan bertugas memberi nutrisi serta memperbaiki tulang bila terjadi kerusakan. Lanjut poin selanjutnya, yaitu dinding wajah. Jadi di dinding wajah itu tersusun atas beberapa lapisan yang membentang dari kulit luar hingga otot dan tulang bagian dalam. Nah, struktur ini tuh meliputi kulit, jaringan lemak subkutan ya, otot-otot wajah, saraf, serta tulang-tulang penyusun kerangka wajah seperti rahang atas, tulang pipi, dan hidung. Jadi fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya itu melindungi organ dalam rongga wajah, membantu proses bicara dan makan, serta berperan besar dalam pembentukan ekspresi wajah. Lalu di sini di dinding wajah ada batas-batas regiofacialis atau wajah. Jadi ada 3 poin. Yang pertama ada di superior, di bagian atas superior itu ada arcus superciliaris. Terus di bawah bagian bawah inferior dia margo inferior mandibulae. Di bagian sini margo inferior mandibulae. Di bagian bawah mandibular. Lalu ada posterior. Di posterior ya nggak kelihatan. Posterior itu di auris atau daun telinga pada kedua sisi. Di kedua sisinya ya. Kalau di bagian posterior. Ini karena sebelah wajahnya, jadi mungkin dari samping sini ininya posterior ya. Di auris atau daun telinga pada kedua sisi. Lalu ada lapisan penyusun dari luar ke dalam. Ada 5 poin. Yang pertama kulit atau kutis. Jadi lapisannya itu sebagai pelindung luar yang mengandung kelenjar, keringat, folikel rambut. Lalu ada tela subkuten, yaitu jaringan subkutan yang dia itu berlapis lemak padat yang berfungsi sebagai bantalan dan tempat lalu lintas pembuluh darah. Lalu yang ketiga ada otot mimik. Jadi otot mimik itu atau disebut musculofacialis. Dia itu otot-otot tipis yang mengatur berbagai ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajah kita itu diatur oleh yang namanya otot mimik. Lalu yang keempat fascia profunda atau jaringan ikat dalam yang membungkus otot dan memisahkan dari struktur di bawahnya. Jadi dia itu jaringan ikat yang di dalamnya itu ada otot dan dipisahkan oleh struktur di bawahnya gitu. Terus yang terakhir ada otot kembali dulu. Nah, yang terakhir itu ada otot masticatoria. Jadi otot ini tuh kelompok otot yang berperan dalam gerakan mengunyah. Jadi dia otot yang bagian dekat mandibula yang berfungsinya untuk mengunyah. Selanjutnya ada musculofacialis. Jadi musculofacialis itu merupakan kelompok otot yang berperan utama dalam ekspresi wajah, sehingga sering disebut juga otot mimik. Nah, otot ini berasal dari tulang atau fascia, lalu menempel pada kulit sehingga mampu menghasilkan berbagai gerakan halus pada wajah. Nah, berdasarkan letak dan fungsinya, musculofacialis itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama kelompok orbitalis. Nah, kelompok orbitalis terdiri atas otot-otot di sekitar mata yang berfungsi menutup, berkedip, dan menyipitkan mata. Jadi menutup, berkedip, dan menyipitkan mata. Lalu seluruhnya diinervasi oleh nervus facialis yang terutama cabang temporal dan zigomatik.
Lalu ada kelompok nasalis, dia itu berada di sekitar hidung dan berperan dalam mengatur gerakan lubang hidung serta ekspresi yang melibatkan bagian nasal. Jadi ekspresi yang melibatkan di daerah hidung sini. Lalu ada kelompok oralis. Jadi kelompok oralis ini meliputi otot-otot di sekitar mulut yang bertanggung jawab terhadap gerakan bibir serta saat dia gerakannya itu berbicara gitu. Bukan berbicara aja, ada gerakan makan dan gerakan tersenyum. Makan dan tersenyum. Lalu ada kelompok lain yaitu ekstravesial. Jadi terdiri dari otot tambahan di luar 3 kelompok utama, yaitu berperan dalam ekspresi bagian bawah wajah dan leher. Misalnya palatisma, ya di bagian bawah wajah dan leher. Lalu poin selanjutnya yaitu neurovaskularisasi wajah. Jadi sistem neurovaskular wajah itu mencakup jaringan saraf dan pembuluh darah yang menyuplai seluruh struktur wajah. Bagian ini tuh memiliki peran penting dalam fungsi sensorik, motorik, dan sirkulasi darah pada otot mimik, kulit, serta jaringan di sekitarnya. Terus gangguan pada sistem ini tuh dapat menyebabkan berbagai keluhan, misalnya nyeri hebat akibat tekanan pembuluh darah terhadap saraf, atau neurocompression syndrome, atau bisa gangguan peredaran darah superficial seperti munculnya pembuluh darah kecil yang tampak di kulit spider vein. Nah, selain itu juga area wajah ini memiliki banyak anastomosis. Itu hubungan antar pembuluh yang memungkinkan aliran darah itu tetap berjalan meski salah satu jalurnya itu tersumbat. Namun bukan berarti itu juga membuat infeksi. Jadi dia itu mudah menyebar ke daerah lain, termasuk pada rongga kranium. Nah, mungkin selesai. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang anatomi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.